saya yakin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Kemudian 17 Agustus nanti tidak akan dirayakan di IKN. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak gerak. Mbah Amin Rais, kemana aja lo? Lama kagak nongol. Mbah Amin bilang katanya IKN akan mangkrak. Salah Mbah Amin. Tadi 17 Agustus buat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Mbah Amin. Tadi dipakai upacara untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kasihan deh Mbah Amin kagak diundang upacara ke IKN. Min Sarmin, jancuk gue niku yo. Kamu bilang IKN mangkrak. Di IKN gak akan ada upacara. Matamu delok ndingi ku lho. Upacara begitu meriahnya, begitu khidmatnya. Nggak kalah dengan yang di Jakarta. Kamu jadi orang tua, duit cocot aja anggere jeplak. Ya, sok kemeruh, sok dadi dukun, sok iso nerawang 17 Agustus nggak akan ada upacara. Matamu lho delon. Tuwek cangkem-cangkem taek. Jangan gitu, saya dididik orang tua untuk menghargai. Saya dididik orang tua saya untuk menghargai orang yang lebih tua, ya. Tapi penghargaan saya kepada kamu tuh hilang gara-gara cocotmu. Itu loh. Ingat, kamu pernah makan gaji dari rupiah. Ya, anak-anakmu sekolah mbok bayar dengan rupiah. Jangan munafik kamu. Ya toh? Ingat, jasa-jasa negara ini kepada kamu. Apa yang kamu berikan? Reformasi bel gedes ya. Lain kali sebagai orang tua ngomong sing enak, ya. Jangan memprediksi sesuatu yang tidak-tidak. Itu sama artinya dengan memfitnah, menghasut untuk tidak percaya kepada pemerintah ini. Sementara apa yang kamu oke, kamu dilepeh karo PAN, bikin partai umat juga gagal. Tapi jangan membuat kisruh negara ini. Bicara sing enak. Ben iso dadi panutan wong tua itu, ben tetap disebut bapak reformasi. Meskipun aku belas gak setuju. Dari dulu kalau gak setuju, Min Sarmin, yo gak terima. Silakan nek gak terima. Nek gak terima koreksi cocotmu itu kalau bicara, ya. Jangan angger jeplak aja. Jokowi bisa dipenjara. Mengapa melakukan pengkhianatan nasional? Jokowi makin mengamuk, amukannya itu amukan orang yang bingung dan sedikit bergejala linglung, telah membawa Indonesia ke arah kegelapan. Setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecek atau diborgol untuk bertanggungjawabkan kebijakannya yang serampangan, ugal-ugalan, gerusa-gerusu, seolah Indonesia milik kakeknya. Jokowi makin mengamuk. Siapa yang bilang Pak Jokowi itu mengamuk? Yang ngamuk tuh lo kamu, Mbah. Orang udah tua melak, kayak usra kuat kok sih gacor. Sudah, nggak usah gacor. Ngomong kalau Pak Jokowi nanti kalau pensiun di penjara lah, Pak Jokowi si ngamuk lah. Si ngamuk lo kamu sendiri. Itu ora dong warawe. Kalau sudah tua ya udah pensiun, beristirahat otaknya, mulutnya juga istirahat, jangan gacor. Kok seneng banget toh gacor. Kamu nanti kalau dilaknat sama Allah lo. Tahu nggak Pak Jokowi dekengane pusat. Tiap hari gacor, mulai seliweran di TikTok. Yang ngamuk tuh siapa? Kamu tuh loh yang ngamuk. Sudah duduk manis gitu loh, udah tua. Gacor. Masih ingat video kemarin dia minta supaya keluarga Jokowi semuanya masuk penjara? Enggak aja kerja kawan ini. Coba bayangkan kalian dulu ya. Pokoknya apapun yang dikerjakan Bapak Jokowi, nggak ada yang benar di matanya. Jangankan Bapak Jokowi, tahu kalian 7 presiden di Indonesia, 7-7-nya nggak ada yang bagus di matanya.
mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, SBY sampai Jokowi. Nggak ada yang bagus. Jadi siapa yang bagus? Di mata dia satu-satunya presiden yang bagus di Indonesia kalau dia jadi. Kalau dia jadi, baguslah itu Indonesia. Tapi maaf, umur udah mau di ujung, tapi sampai saat ini Allah tidak menghendaki sampean menjadi presiden. Karena tahu, ya kan? Ya kan? Ya, Indonesia ini kan jadi apa kalau dipimpin sama yang namanya Amin Rais? Bahamin, ngomong-ngomong aku iki ingat, aku iki urung lali karo opo ning sampaikan si Bapak Abdurrahman Wahid mengenai sampean. Jarene Bapak Abdurrahman Wahid sampean iki penipu kelas kakap. Ra iso dipercaya. Cangkeme bosok. Udah berapa tahun kau di perpolitikan Indonesia? Jangan kelek dulu kami masyarakat awam. Sedangkan orang di dalam partaimu sendiri kemarin partai apa? Partai PAN. Satu pun gak ada lagi yang percaya sama kamu kan? Sehingga kau ciptakanlah partai baru, ya. Kau bilang kemarin IKN bakal mangkrak. Lah sing mangkrak iku kan partaimu iku. Mangkrak. Pak Amin Rais itu adalah seorang yang bisa menghancurkan tetapi gak bisa ngebangun. Jadi bisa menghancurkan Orde Baru yang bertahan lama sekali di Indonesia itu bisa, tapi pas dia ngebangun, dia gagal. Dia ngebangun koalisi dengan orang-orang besar pada waktu itu. Ternyata hanya sumur jagung, sebentar sekali. Dia dengan Sri Bintang Pamungkas musuhan. Kemudian dengan Gus Dur dikutuk, dengan Ibu Megawati juga dijauhin, dan akhirnya beliau tuh gagal gitu dalam upaya membangun zaman baru setelah zaman lamanya dihancurkan. Jadi ini beda sama Batosai gitu. Kalau Batosai kan saya ingin membangun zaman baru bukan menghancurkan zaman lama gitu ya. Nah kalau Pak Amin Rais kebalik, saya berhasil menghancurkan zaman lama tapi nggak bisa ngebangun yang baru gitu. Jadi reformasi itu gagal. Bahkan ketika beliau mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional, itu partai itu tuh hanya ada di posisi kelima dengan perolehan suara sekitar 7 jutaan. Jadi sedikit sekali. Kalau misalkan backgroundnya Pak Amin Rais itu adalah Muhammadiyah, kan seharusnya ada 28 juta orang yang nyoblos gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Kenapa seperti itu? Ya beliau ternyata memang gagal untuk membangun sebuah koalisi besar gitu, gagal untuk bisa memanage kekuasaan yang sudah ada di depan mata untuk dikuasainya, dimilikinya gitu. Jadi bikin PAN, nyedot sama orang-orang fakir miskin untuk milih dia, gagal karena kalah sama PDIP yang jualan partai wong cilik. Kemudian nyari suara dari kaum muslimin, kepepet sama PKB, karena kalau misalkan PKB dan sebagainya kan bisa mengeksploitasi kiai untuk bisa menyedot suara-suara dari rakyat gitu ya. Nah kalau dari Muhammadiyah kan nggak bisa yang kayak gitu. Kemudian dari kalangan non muslim udah jelas nggak akan milih Amin Rais gitu ya. Jadi sebenarnya Amin Rais pada waktu itu gagal juga, dan iya akhirnya pada akhir-akhir masa itu Amin Rais justru malah menjadi musuh bersama yang digunjingkan banyak tokoh-tokoh nasional pada waktu itu gitu. Bahkan yang dikutuk sama Gus Dur itu preman-preman itu akan jadi gelandangan politik seumur hidupnya gitu. Nah preman-preman yang dimaksud itu kan diantaranya adalah Pak Amin Rais, karena konteksnya pada waktu itu preman-preman yang dimaksud Gus Dur itu adalah orang yang melengsarkan dirinya dari jabatan presiden secara inkonstitusional gitu. Nah itu kan di gembong teratasnya itu ada Amin Rais gitu, maka tuduhan itu kayaknya memang buat dia. Nah jadi kita dalam hal ini mengetahui bahwa betapapun ada seorang yang sangat luar biasa berjasa buat Indonesia, di mana beliau menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan reformasi, ya di antara semua upaya dari pihak yang lain, ternyata beliau juga punya masalah karena berhasil menghancurkan tapi gagal membangun ternyata tidak lebih baik. Sampai sekarang ide-ide reformasi, ide-ide tentang pembaharuan, bahwa misalkan tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada kolusi, sepertinya jauh dari harapan. Sekarang ternyata masih berlaku seperti itu. Ya tapi semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gosip Politik. Ya itulah tadi video kekocakan dari netizen kita ya, merespon statement Pak Amin Rais yang selalu saja nyinyiri Jokowi.
Dimana di video itu kata Pak Amin Rais proyek IKN akan mangkrak ya, dan upacara 17-an di IKN akan gagal terselenggara. Tetapi statement yang Pak Amin Rais katakan justru seakan menampar muka sendiri ya. Ya, dan bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.